perencanaan bisnis konstruksi. Nah, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ini kelas 12 BKP, tapi baru sedikit, baru 7 siswa karena terlambat tadi belajarnya. Nah, ini kita sudah sama Sri Rahayu. Ada yang kenal? Ini alumni kelas berapa, Sri? Tahun berapa? Tahun 2018. 2018 jurusan TGB dulu ya, belum DBB. Iya. Sebenarnya belajarnya kita kayak gini. Nanti ada alumni-alumni yang mau ngasih materi. Kemudian ada juga kolaborasi dengan, kalau hari ini sama bahasa Inggris sama Bu Emma. Cuman Bu Emma masih ada kegiatan. Sebenarnya jadwalnya Sri bukan hari ini juga, hari Senin nanti sama minggu-minggu depan, karena besok Lebaran kan. Bapak mau masak buras dulu sama rendang. Masak apa, Bet? Sri masak apa? Saya Pak, saya ya. Guling. Nggak Bapak, bercanda Bapak, astaga. Oke. Sekarang Sri kuliah di mana, Sri? Kuliah di Jogja. Jogja, Pak, saya. Kuliah di Jogja, di universitas apa? Universitas Teknologi Jogja. Iya. Ada yang dari Jogja? Tidak ada. Jurusan apa, Sri? Jurusan arsitektur. Arsitektur. Gimana, Sri, sekolahnya? Semester berapa sekarang? Ini sekarang semester 4, OTW semester 5. Oh, berarti bentar lagi mau lulus. Amin. Sekarang kan kuliah nih susah apa gampang? Kuliahnya menurut saya susah, Pak. Jadi buat kalian yang SMK mau lanjut kuliah berarti harus belajar ya, Sri ya. Apa yang perlu dipelajari nih, Sri? Kalau mau lanjut jurusan arsitek kah atau teknik sipil gitu? Kalau arsitektur sih untuk semester awal itu kita harus bisa sketsa. Sketsanya itu bukan sketsa wajah atau gimana, itu tuh harus pakai teknik perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, dan itu emang harus pro. Kita harus pro, kalau enggak ya saingan kita tuh nggak sedikit, banyak banget. Saya aja mau cerita sedikit nih, Pak. Kan saya emang lulusan SMK, terus memang mau lanjut di jurusan arsitektur, tapi saya itu belum punya kenalan gitu, belum punya kenalan buat sharing gitu kan, belum punya kenalan, jadi buta aja gitu, pengen kuliah langsung tanpa ada pengalaman gitu kan. Nah, terus saya masuk kuliah tuh awal-awalnya tuh ya langsung kaget, tugasnya banyak banget, susah-susah, mana kita harus punya skill dalam sketsa, karena awal-awal kita memang grafisnya tuh masih manual, belum pakai aplikasi. Jadi saya kaget, ya teman-teman juga pada kaget, susah gitu. Tapi ya kalau mau belajar sih bisa. Jadi terus kayak Hosea masih noob kayak gitu tuh harus belajar lagi. Iya. Nanti misalkan dosen di kampus saya tuh jujur aja nilainya tinggi-tinggi. Jadi waktu itu kan saya belum ada basic untuk belajar grafis, belum pernah sama sekali nyobain grafis itu, amburadul, titiknya nggak kelihatan, pokoknya perspektifnya nggak kelihatan. Itu tuh sampai kita tuh di kelas tuh dipermaluin dosen, kayak gitu. Nah, itu masih mending bisa. Kalian anak SMK kan, gurunya tuh baik-baik banget, nggak ngumpulin tugasnya jelek, gambar jelek, masih Bapak terima, padahal Bapak udah ngomong gambar yang bagus, yang jelek nggak Bapak terima. Oh iya, ini kemarin Bapak kan kelas 12 BKP ini nge-share materi tentang K3 ya di Google Classroom. Sekarang Sri bacain aja materi K3 sebentar ya 5 atau 10 menit lah. Ini Bapak share. Oke? Ini nanti tanya loh, Bet. Kenapa, Pak? Nanti tanya. Udah ada ya materinya ya, Sri? Oke. Ya, ini judulnya, keselamatan dan kesehatan kerja.
Yang lain diperhatikan, nanti siapa tahu ada giveaway kalau. Siap. Definisi K3. Istilah K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi K3 adalah ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Jadi kuliah tuh ada pelajaran K3 nggak di arsitektur? Untuk dari semester 1 sampai semester 4 belum ada, karena kita lebih ke mempelajari praktek aplikasi di arsitektur. Sumber daya manusia adalah aset yang tidak ternilai yang harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya, menghindari terjadinya resiko kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian kualitas kerja dan waktu pelaksanaan. Ruang lingkup K3, keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Jadi kalau gambar di arsitek juga ada K3-nya itu nanti, misalkan kayak menggunakan jangka, menggunakan penggaris kayak gitu. Sudah pakai AutoCAD ya gambarnya? Udah dari semester 2. Tujuan dan sasaran K3. 1. Setiap orang baik pekerja, tukang, teknisi, pengawasan dan sebagainya yang ada di lokasi kerja dilindungi, sehat dan aman. Yang kedua, semua bahan, alat dan mesin produksi terjamin aman dipakai dan dipakai dengan prosedur yang benar. Ketiga, semua proses pekerjaan konstruksi berjalan lancar, aman, dan terkendali. Oke, Bapak lihat di IG-mu pernah magang-magang di proyek kayak gitu ya? Itu lagi survei. Jadi kita tuh setiap semester emang dibawa jalan-jalan. Itu enaknya kerja di arsitektur, kita tuh nggak pernah diam di kampus, jalan terus. Proyek-proyek kayak gitu ya? Iya, itu kemarin di proyek hotel 20 lantai. Jadi tugasmu ngapain di sana? Tugas apa? Setiap semester gitu? Enggak, tugasnya ke proyek itu ngapain? Ngawasin kan kita per semester itu ada proyek sendiri, proyek untuk tugas. Jadi sebelum ngerjain proyek itu kita harus jalan-jalan dulu. Kita harus lihat-lihat bagaimana sih konstruksinya, instalasinya, instalasi listrik dan sebagainya. Itu harus dilihat dulu. Nanti habis dari situ baru kita mulai ngerjain proyek. Kan kita udah ngeliat, kita harus ngerti semua itu. Jadi nanti kita enak ngerjainnya. Ya, seperti materi di kita share, siapa yang harus diselamatkan dan diselamatkan. Jadi kalau kita ke proyek itu bisa mengamati ini kan. Oh, keselamatan kerja buat para pekerja, tukang, mandor, para teknisi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kerugian akibat kecelakaan kerja: 1. Harta benda sampai nyawa. 2. Peralatan kerja. 3. Pekerjaan terhenti dan terlambat. 4. Waktu pekerjaan terlambat. 5. Biaya perbaikan atau rehabilitas korban. 6. Overhead meningkat atau laba menyusut. 7. Moral pimpinan dan karyawan menurun. 8. Kepercayaan pelanggan menurun. 9. Masuk penjara. Kayak gitu, kayak sering mengunjungi proyek kayak gitu tuh ya gunanya kita bisa belajar mengamati. Oh, kalau K3-nya tidak diterapkan kan benda, nyawa, peralatan kerja jadi rusak, jadi keuntungan menurun dan kepercayaan pelanggan juga menurun. Kalau di SMK itu di Ujikom ya Ujikom, misalkan BKP pasang bata ya menggunakan peralatan dengan baik dan benar, nanti biar nilainya bagus. Kalau di jurusan gambar ya kemarin gambarnya dengan baik, gambarnya bagus kayak gitu. Mengapa kecelakaan terjadi? 1. Kelalaian dan ketidaktahuan. 2. Kondisi lapangan kerja yang kurang baik. 3. Proses pelaksanaan kerja yang tidak benar. 4. Lingkungan yang tidak terprediksi. Bentuk dan jenis kecelakaan kerja. 1. Jatuh dari ketinggian. 2. Kejatuhan benda keras atau terkena ledakan dinamit. 3. Terkena paku, terpukul, pecahan kaca, batu. 4. Tersengat listrik. 5. Tangki BBM meledak atau kebakaran. 6. Perancah runtuh. 7. Tower crane runtuh. 8. Tenggelam. 9. Sebagainya. Kondisi dan sarana kerja berbahaya. 1. Safety plan tidak ada atau tidak memadai. 2. Sifat pekerjaan berbahaya. 3. Lokasi pekerjaan berbahaya. 4. Alat dan mesin tidak layak pakai. 5. Menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. 6. Lingkungan kerja gelap, panas, padat, lalu lintas.
7. Sarana ketiga tidak ada atau kurang memadai. Sifat atau sikap, perbuatan, dan tingkah laku berbahaya. 1. Kualitas pekerja dan tukang kurang. Kedua, cacat fisik dan mental yang tidak kelihatan. Ketiga, kecapean, kurang tidur, lapar, haus, dan sebagainya. 4. Sakit yang tidak dirasakan. 5. Sikap ceroboh, tidak hati-hati. 6. Pelaksanaan dan pengawasan yang kurang peduli. Alat pelindung diri. 1. Helm pengaman. 2. Pakaian kerja. 3. Sepatu kerja. 4. Sabuk pengaman. 5. Kaos tangan. 6. Kacamata. Dan yang terakhir, masker. Yang kedua, pengaturan tempat kerja yang benar, penimbunan bahan, penempatan material bekas, penempatan alat kerja. Yang pertama, peralatan atau bahan yang mudah jatuh. Kedua, kabel yang berserakan. 3. Pemasangan rambu K3. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tanya tentang kuliah juga boleh. Bet, rencana setelah lulus mau kuliah di mana, Bet? Kalau saya, Pak, terlanjur tua di SMA. Jadi Pak, saya di Bandung. Betty nikah. enggak, Pak. Saya Poltek, Pak. Jadi yang dipelajari Belajarnya keseluruhan. bikin RAB Selain juga gambar. ya. RAB, konstruksi. Kalau pelajaran di SMK dulu yang nyambung apa? Konstruksi itu nyambung. Ntar masuk. Soalnya dia berkaitan juga dengan RAB, ntar dapat RAB di arsitektur. Gambar kerja. Apa Pak bilang tadi? Apa? Pak, saya disuruh tanya apa? Iya, tanya kuliah jurusan arsitek enak mana, kan pasti ada kenalan jurusan teknik sipil juga. Enak mana sih kira-kira arsitek atau teknik sipil? Usia. Woi, dada saya, Pak. Kamu lanjut kuliah di mana, Usia? Suruh di Surabaya, Pak. Kenapa enggak ke Cina? Nggak mau, Pak, corona. Di Hong Kong. Kalau kuliah di arsitek tuh kan selain gambar pakai AutoCAD kan harus bisa ya. Berarti gambar seperti si Sri bilang tadi, gambar sketsa kayak gitu, gambar tangan juga harus pro, harus jago. Iya. Itu ya karena harus dilatih terus. Oke, kalau gitu terima kasih si Sri karena ini dadakan tadi. Sebenarnya juga apa namanya jadwalnya Sri ya masih minggu depan. Enggak apa-apa, ini perkenalan percobaan dulu. Iya. Oke. Nanti materi K3-nya Bapak share di Google Classroom. Absen nanti Bapak share di grup WA. Oke, makasih banyak Sri atas waktunya. Maaf mengganggu. Sama. Dan ya sudah oke. Yang penting minggu-minggu depan kalau enggak sibuk ya disapa adik-adik kelasnya. Kalau kelas ini memang ini kelas 11 12 BKP ini memang ya tahu sendirilah kalau udah kelas 12 kan terlalu biasa gitu kan. Terima kasih banyak kelas 12 BKP. Nah, jangan lupa tetap belajar terus walaupun di rumah. Kita sudah hadap aja pelajarannya hari ini. Sri Rayuningsih. Jangan kapok minggu-minggu depan. Oke, terima kasih Sri waktunya, maaf mengganggu. Terus kelas 12 BKP juga terima kasih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.